Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Asra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, iktadu billadaini min ba'di. Abi Bakar wa Umar, ikutlah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Telah kita jelaskan bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam menjalankan pemerintahannya pada pertemuan yang lalu, di antaranya bagaimana keadilannya, bagaimana beliau begitu perhatian terhadap rakyat, dan beliau juga bahkan orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah hidup dalam kondisi tentram, ya, karena mereka mendapatkan hak mereka, ya. Tentu mereka membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan, tapi jizyah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan zakat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Itu pun demi kebaikan mereka, agar mereka bisa dipenuhi hak-hak mereka, ya. Demikian juga dalam satu riwayat bagaimana Umar melihat seorang yang sudah buta, kemudian berjalan di kota Madinah minta-minta, maka Umar pun mukul pundaknya. Kata Umar, dari mana engkau? Ahlul kitab yang mana? Yahudi. Kenapa kau begini? Kata dia, saya sudah tua, tidak bisa punya kemampuan lagi. Maka Umar akhirnya membawa dia ke rumahnya, lantas Umar berikan sebagian pemberian kepadanya. Lantas Umar membawa orang Yahudi ini ke Baitul Mal, kata Umar, berikan yang bisa diberikan kepadanya, dan gugurkan jizyahnya, tidak perlu lagi bayar jizyah, ya. Dia telah bekerja keras di masa muda, sekarang saatnya sudah tua, kita bersikap adil kepadanya. Ini di antara bentuk bagaimana sikap adil Umar bahkan kepada non-muslim. Oleh karena saya sering sampaikan berulang-ulang bahwasanya jika syariat Islam diterapkan dalam suatu negara, maka Islam benar-benar rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Bahkan kepada non-muslim juga mereka akan merasakan rahmatnya Islam sebagaimana yang mereka rasakan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dan juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di zaman khilafah an-nubuwah. Di antara yang dilakukan juga oleh Umar dalam pemerintahannya, Umar radhiyallahu anhu, beliau bekerja, berdagang, ya, sambil menjadi khalifah. Ternyata beliau tidak mampu, ya. Karena beliau sibuk untuk jadi khalifah, ternyata beliau sulit untuk makan. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada masih hidup ketika itu, apakah boleh saya mengambil dari Baitul Mal untuk makan saya? Ya, ketika dia bertanya kepada para sahabat, sebagian besar berkata, Amirul Mukminin a'lamu minna. Kata para sahabat, Umar lebih tahu tentang hukumnya daripada kami. Ya, artinya, ya, kalau mau ngambil silahkan. Akhirnya beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, boleh makan siang, makan malam, mengambil dari Baitul Mal, ya, artinya semacam gaji, ya. Umar berusaha kerja tanpa gaji. Dia berusaha bekerja menjadi khalifah tanpa gaji, tetapi dia tidak mampu. Ya, karena urusan kaum muslimin banyak dan akhirnya perdagangan beliau terbengkalai, ya. Perdagangan beliau terbengkalai, akhirnya beliau tidak bisa makan. Akhirnya beliau tidak asal ngambil aja Baitul Mal. Beliau musyawarah terhadap para sahabat, apa boleh saya mengambil? Bagaimana waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya para sahabat mengatakan, silakan, ya. Ya, akhirnya Umar pun mengambil gaji dari Baitul Mal, dan beliau berkata, saya ini sikapnya kepada harta Baitul Mal, ya, Baitul Mal, ya, sebagaimana seorang yang mengurusi anak yatim. Sebagaimana seorang yang mengurusi anak yatim. Kalau saya berkecukupan, saya tidak akan makan.
Kalau saya kekurangan, saya akan makan bil ma'ruf, secukupnya. Secukupnya. Ya. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalani kehidupan dengan kehidupan yang berat. Beliau menjalani kehidupan yang sulit ya. Ya, beliau benar-benar memperhatikan rakyat beliau yang kesulitan, maka beliau pun juga menjalani kehidupan yang sulit. Sampai keluarga beliau juga kekurangan. Bukan berarti dia jadi khalifah kemudian beliau hidupnya mewah, anak-anaknya hidupnya mewah, tidak ya. Sampai anaknya pun susah, sampai cucunya pun kurus ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Sampai ada seorang yang baik datang kepada beliau ya, menawarkan, wahai Umar, bagaimana kalau kau memakai mungkin baju yang lebih baik, atau kau memakai, kau berhak, artinya ada yang beri masukan, kau berhak, kau ada khalifah, kau boleh memakai begini, begini, begini. Maka Umar pun marah kepada dia. Umar mengatakan, kau adalah orang baik, tapi sikapmu seperti ini adalah sikap seorang penjilat. Umar marah kepada dia. Umar bilang, tidaklah permisalanku, ma masali wa masaluhum, tidaklah permisalanku dengan permisalan kaum muslimin, kecuali seperti orang-orang yang sedang bersafar, kemudian orang bersafar tersebut memberi uang kepadaku, kemudian menyuruh cari makanan buat mereka. Ya, saya cuma, bukan uang saya pegang uang mereka karena dalam bersafar, dan saya belikan makanan. Apakah layak saya makan lebih banyak daripada mereka, sementara uang mereka? Tentu tidak layak. Kata Umar, demikianlah saya dengan rakyat. Ya, demikianlah saya dengan rakyat. Dan kenyataan sebagian negara seperti itu ya. Bahwasanya pemerintah hidup dengan uang dari rakyat, dengan pajak dari rakyat, dengan pemberian dari rakyat. Ya, maka Umar memandang bahwasanya seorang penguasa ketika dia mengambil dari harta negara seperti seorang yang sedang mengurusi anak yatim. Kalau dia berkecukupan, dia tidak perlu ambil. Kalau dia kekurangan, dia boleh ngambil secukupnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hidup dengan tidak bermewah-mewah, dan tidak lain ini adalah beliau mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya ada masalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat namanya Masyrubah, yaitu suatu tempat ya, seperti semacam kamar kecil. Kemudian Umar pun naik ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Umar melihat Nabi dalam kondisi tidur di atas tikar tanpa ada kasur, ya, tanpa ada ranjang. Kemudian tikar yang kemudian memberi bekas di lambung beliau, lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kamarnya tidak ada apa-apa kecuali sekedar sebagian kulit-kulit yang sudah dikeringkan. Tidak ada apa-apa di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memakai bantal Rasulullah SAW, pakai bantal yang isinya bukan seperti kita kapuk yang lembut, yang enak, enggak. Isinya adalah semacam rumput-rumputan dari pohon korma. Itu dijadikan bantal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tikar yang memberi bekas di lambung beliau. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar beri kelapangan hidup bagi umatmu. Fa inna al-Furs war Rum, sungguhnya orang-orang Persia dan Romawi mereka hidup dalam kenikmatan. Wa hum la ya'budunallah, dan mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW tegur Umar. Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Apa kau ragu dengan agama ini wahai ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Mereka itu Romawi dan Persia memang disegerakan kenikmatan dunia bagi mereka. Kita tidak ya. Umar melihat bagaimana sulitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beliau menjadikan sebagian diberah sebagai aturan beliau dalam menjalani kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu ya. Jadi Umar justru jadi khalifah, justru dia hidup yang sangat sulit. Dia ingin hidup, dia tidak ingin rakyatnya hidup sengsara sementara hidup dalam kondisi senang-senang. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum tadi dia mengatakan, saya ini seperti orang yang sedang bersafar bersama mereka, nitipkan harta. Masa saya makan enak, mereka tidak makan enak, sementara uang-uang dari adalah milik mereka. Ya. Ini di antara sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di antara sikap Umar dalam menjalani pemerintahannya adalah Umar membuat tanggalan tahun Hijriyah. Ya. Suatu hari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang mengangkat perkara kepada Umar tentang masalah sak atau masalah bukti penagihan atau masalah keuangan lah. Tetapi dalam bukti penagihan tersebut cuma ditulis bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ayu Sya'ban? Ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun ini kah jatuh temponya? Atau bulan Sya'ban tahun lalu kah? Atau bulan Sya'ban tahun depan?" Karena waktu itu kaum muslimin belum punya tahun, mereka sudah punya bulan. Bulan sudah berjalan sejak zaman jahiliyah.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada 12 bulan, tetapi tahun belum ada. Sehingga mereka dahulu menamakan tahun dengan suatu peristiwa seperti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, artinya tahun peristiwa di mana Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan atau ingin mencungkil Ka'bah, maka mereka kaitkan dengan tahun gajah. Rasulullah SAW dari tahun gajah, adapun Abu Bakar lahir misal 2 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah, jadi mereka kaitkan tahun-tahun dengan peristiwa besar. Ketika terjadi masalah ini, ada jatuh tempo tagihan bulan Sya'ban, Sya'ban yang mana? Maka Umar berpikir kita harus membuat patokan tahun bagi kaum muslim. Maka Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk merundingkan tentang hal ini. Mengundang para sahabat. Kita harus punya tahun. Maka dia mengatakan bagaimana kalau kita ikut tahunnya Romawi atau ikut tahunnya Persia? Oh, sudah terlalu banyak. Ya. Kita harus punya tahun spesial. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita jadi patokannya misalnya tahun pertama adalah tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bagaimana tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, dia kalau tahun wafatnya Nabi akan buat kesedihan. Bagaimana tahun ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Akhirnya kesimpulan bulat pada tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu dijadikan patokan bahwasanya tahun pertama Islam adalah tahun pertama Nabi berhijrah dan sampai berlaku sampai sekarang. Ya, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah terjadi pada tahun 16 Hijriah di masa pemerintahan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini di antara perhatian Umar terhadap kaum muslimin. Ya, Umar juga membuat peraturan tentang bagaimana pencatatan nama, pembagian ghanimah, kalau ada ghanimah peperangan dibagi-bagi kepada prajurit-prajurit, kepada tentara-tentara. Umar membuat aturan dan ini administrasi yang mantap dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara sikap Umar adalah perhatian Umar terhadap tauhid, perhatian yang luar biasa. Di antara hal yang disebut oleh para ulama bagaimana perhatian Umar terhadap tauhid, yaitu Umar mendengar kabar tentang Syajaratul Ridwan. Syajaratul Ridwan itu pohon Ridwan yang para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pohon tersebut, ya. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon disebut dengan Syajaratul Ridwan. Allah ridha kepada mereka. Di bawah pohon tersebut mereka membaiat Nabi itu membaiat untuk siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam. Ada sekitar 1.500 orang atau 1.400, 1.600 orang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang membaiatku di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Kecuali satu orang, ada orang munafik yang bersama mereka. Tapi pohon itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Bagaimana para sahabat membaiat Nabi di situ dan sebagian orang mulai datang ke situ cari berkah. Maka Umar bin Khattab merintahkan untuk ditebang pohon tersebut, ya, ditebang pohon tersebut. Di antara kejadian juga yang menunjukkan perhatian Umar terhadap tauhid adalah ditemukannya Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel mayatnya masih utuh, oleh para nabi, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, jasadnya masih utuh dan orang-orang ahlul kitab mereka mencari keberkahan dengan jasad Nabi tersebut, ya. Maka ketika diketahui ada jasad Nabi Daniel, ya, khawatir timbul fitnah, ya, khawatir orang beribadah kepada jasad tersebut, maka Umar memerintahkan para sahabat di malam hari untuk menggali banyak lubang kuburan di tempat yang berbeda-beda. Dia bermaksud untuk ta'miyah, itu membuat orang tidak tahu di mana tempat kuburan Nabi tersebut. Maka digali lubang yang banyak di malam hari di tempat yang berbeda, kemudian dikuburkan salah satu lubang, kemudian ditutup semuanya lubang tersebut sehingga orang bingung di manakah posisi Nabi tersebut, ya, agar tidak disembah di kemudian hari. Ini di antara perhatian Umar bin Khattab terhadap tauhid. Di antaranya para ulama juga menyebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, maka beliau melengsarkan Khalid bin Walid. Di zaman Nabi SAW, Khalid bin Walid adalah pedang Allah, pemimpin pasukan. Di zaman Abu Bakar juga Khalid bin Walid memimpin peperangan melawan berbagai macam orang-orang murtadin yang kemudian muncul di mana-mana. Di zaman Abu Bakar mereka murtad, kemudian banyak di antara mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Ketika di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dilengsarkan. Ada beberapa sebab, ya.
sebabnya di antaranya Umar merubah aturan tidak sebagaimana di zaman Abu Bakar, tetapi Khalid tidak terima, akhirnya Umar tidak bisa kalau begitu caranya. Khalid bin Walid harus taat kepada aturan Umar. Di antara disebutkan oleh para ulama karena orang-orang sudah mulai kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Muncul orang-orang seperti itu. Mereka menganggap kalau Khalid ikut perang pasti menang, sehingga Umar khawatir mereka ketergantungan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Umar melengsarkan Khalid dan diganti dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini antara hal yang menunjukkan bagaimana perhatian Umar terhadap tauhid agar manusia seluruhnya hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin, bukan kepada sebab-sebab. Sebab-sebab itu hanya sebab, tapi yang menentukan akibat adalah pencipta sebab dan akibat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang dilakukan Umar di masa kekhilafahannya adalah menghidupkan kembali salat tarawih. Menghidupkan kembali salat tarawih. Kita tahu salat tarawih pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam, kalau tidak salah 3 malam. Kemudian Nabi meninggalkannya. Ya, Nabi meninggalkannya ketika para sahabat datang ingin salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan, "Aku tahu kalian semalam begini-begini berkumpul ingin salat, tapi aku tidak keluar. Kenapa? Aku takut akan diwajibkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sudah diwajibkan sulit bagi para sahabat. Maka Nabi tidak melanggengkan salat tarawih di zaman Nabi karena waktu itu wahyu masih turun. Bisa jadi Allah mewajibkan, Nabi khawatir merepotkan umatnya sehingga Nabi tidak melanggengkan salat tarawih. Padahal Nabi sudah kerjakan tiga malam. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka illah kekhawatiran diwajibkan sudah hilang. Kekhawatiran diwajibkan sudah hilang, maka para sahabat kembali melakukan salat tarawih tiap malam. Di zaman Abu Bakar sempat terhenti. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk untuk urusan stabilitas keamanan kaum muslimin. Orang-orang murtad di sana sini, orang-orang ingin menyerang kota Madinah, pemberontakan di sana sini, sehingga masa pemerintahan Abu Bakar cuma 2 tahun dan itu penuh kesibukan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga kata para ulama Abu Bakar tidak sempat meluaskan masjid, tidak sempat menghidupkan salat tarawih. Di zaman Umar baru kemudian masjid diluaskan, kemudian ada salat tarawih. Sehingga ketika Umar menghidupkan salat tarawih, asalnya gimana? Umar masuk ke Masjid Nabawi, Umar mendapati orang-orang salat sendiri-sendiri. Ada yang salat berdua, ada yang salat beberapa orang, ya, imamnya masing-masing mereka salat. Berjamaah tapi masing-masing, ada yang salat sendiri, ada yang berdua, ada yang beberapa orang. Kata Umar, bagaimana kalau dikumpulkan saja? Akhirnya dikumpulkan ya, di bawah keimaman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar berkata, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Inilah bid'ah yang terbaik. Ya, kata para ulama maksudnya bid'ah secara bahasa. Karena perkara ini sempat terhenti di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar menghidupkan kembali daripada orang sudah berjalan, orang sudah salat tarawih tapi sendiri-sendiri. Berdua, ada yang sendiri, ada yang bertiga, ada yang mungkin berlima, ya. Jadi sudah berjalan karena para sahabat memahami tidak dilarang. Tapi untuk digabungkan menjadi satu, rame-rame sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru dilakukan lagi oleh Umar karena sempat terhenti di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karenanya Umar berkata, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya secara bahasa ini perkara baru yang sempat terhentikan di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara jasa Umar yang sangat besar di zaman pemerintahan beliau adalah Futuhat Islamiyah, ya. Futuhat Islamiyah, dan banyak sekali pembahasan tentang Futuhat Islamiyah, ya. Kalau kita membahas peperangan satu persatu sangat banyak, ya, sangat banyak peperangan-peperangan tersebut. Ma'rakatul Qadisiyah, ya, kemudian Nahawan, kemudian banyak peperangan, ya, penaklukan banyak daerah-daerah baru yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Persia benar-benar hancur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Diserang oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Ma'rakatul Qadisiyah, kemudian berlanjut sampai pada penghujung perangan Nahawan, kemudian hancurlah Persia secara total, ya. Ya, disebutkan bahwasanya ketika itu Persia dipimpin oleh Yazdajir III dan dia adalah seorang yang masih sangat muda, sehingga kesempatan tentunya masih sangat muda, tidak mampu untuk memimpin Persia dengan baik, maka kesempatan bagi Umar untuk menyerang mereka, sementara mereka dahulu pernah merobek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar memerangi mereka dan akhirnya Irak dikuasai, akhirnya hancurlah
Persia hancur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua dari awal sampai akhir hancur. Habis semua. Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Madain, kota-kotanya satu persatu dijatuhkan, satu persatu dijatuhkan. Dan masing-masing ini peristiwanya luar biasa, luar biasa. Tentunya kalau kita menceritakan satu peperangan saja butuh pembahasan tersendiri, butuh pengajian tersendiri. Tapi saya hanya ingin menyampaikan secara ringkas ya. Kemudian juga banyak negeri-negeri Syam yang juga dikuasai ya. Negeri Syam orang-orang Nasara, ya, Romawi. Kalau Persia orang-orang Majusi hancur ya. Adapun di negeri Syam orang-orang Romawi. Maka banyak kota-kota yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya Hims, kemudian Halab, kemudian Damaskus, kemudian di antaranya Baitul Maqdis, di antaranya Palestina yang kemudian terjadi Umar datang, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Demikian juga bukan cuma itu, bahkan di Mesir dipimpin oleh Amr bin As, akhirnya Mesir dikuasai, Iskandaria dikuasai, Torablus di Libya dikuasai. Itu semua di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadilah kekuasaan kaum muslimin di zaman Umar sangat luas, dan ini semua menunjukkan hebatnya pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan masa pemerintahan beliau sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh ya, dengan kejadian yang tragis, itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kita akan sebutkan bagaimana penghujung dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Di antaranya sebelum Umar meninggal dunia sempat terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dengan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman disebut dengan sahibu sir Rasulillah. Itu sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama-nama munafikin juga Hudzaifah tahu ya. Hudzaifah tahu. Kemudian Hudzaifah juga tahu hadis-hadis tentang fitnah. Suatu hari Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kunna inda Ibnu Khattab." Suatu hari kami sedang di sisi Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, "Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah?" Maka aku berkata, "Ana ahfadhuhu kama qala." Aku menghafal hadis Nabi sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. "Hat," kata Umar, "mana hadisnya?" Ya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salat was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah seorang laki pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya, pada tetangganya, fitnah yang menimpanya ya, bisa digugurkan jadi kafarah dengan puasanya, salatnya, sedekahnya, dan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi dia berbicara tentang fitnah sehari-hari, fitnah seorang di keluarganya, di hartanya, pada hartanya, fitnah yang menimpanya dari dirinya, dari anaknya, dari tetangganya. Maka Umar berkata, "Laisa hadza urid." Aku bukan bertanya tentang fitnah-fitnah seperti ini. Ini fitnah-fitnah yang biasa. "Inna ma uridul fitana allati tamuju ka maujil bahar." Aku ingin bertanya tentang fitnah yang Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada engkau, tentang fitnah yang bergejolak seperti ombak-ombak yang sedang bergejolak di lautan. Qultu ma laka wa laha ya Amiral Mukminin. Apa urusanmu dengan fitnah-fitnah tersebut wahai Amirul Mukminin? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguhnya antara engkau dengan timbulnya fitnah-fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup sehingga kau tidak akan mendapati fitnah-fitnah tersebut. Kenapa? Karena antara engkau dengan terjadinya fitnah-fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Maka Umar berkata, "Fayuksarul babu aw yuftah." Pintu tersebut yang menghalangi yang tertutup tersebut akan dihancurkan atau dibuka. Akan dihancurkan atau dibuka. Qultu la bal yuksar, kata Hudzaifah, pintu tersebut bukan dibuka untuk ditutup lagi, tapi pintu tersebut akan dihancurkan. Ya. Dzaka ahariyun ahra an la yughlaq abadan hatta qiyamis saah. Kalau pintu tersebut bukan dibuka tapi dihancurkan, berarti tidak akan tertutup selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya, jika sudah mulai awal fitnah tersebut terjadi, maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat kelak. Ya. Hudzaifah ketika ditanya oleh Masruq, "Manil bab?" Siapakah pintu tersebut? Qala Hudzaifah huwa Umar. Pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya apa? Setelah Umar meninggal, ya Umar itulah pintu yang dimaksud fitnah. Kalau Umar masih ada, maka
Islam terjaga. Fitnah-fitnah tidak bisa berkembang. Ya, fitnah tidak bisa berkembang. Ada orang-orang boleh memunculkan pemikiran-pemikiran aneh-aneh maka diberi hukuman oleh Umar. Ada yang menyebarkan pemikiran macam-macam tentang Al-Qur'an, tentang takdir dihukum oleh Umar, ya. Dihukum oleh Umar sehingga Islam terjaga, ya. Bagaimana kencengnya Umar dalam menjaga Islam. Tetapi kalau Umar sudah meninggal dunia akan muncul berbagai macam fitnah. Mulailah muncul fitnah-fitnah sebagaimana pernah kita jelaskan yang akhirnya dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian muncullah fitnah yang tidak berhenti sampai sekarang. Ya. Baik, ini isyarat bahwasanya Umar adalah pintu tersebut. Kalau sudah dihancurkan, kalau Umar meninggal dunia maka pintu fitnah tidak akan tertutup. Ketika haji pada tahun 23 Hijriah, ya, Umar berdoa, ya. Beliau mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian beliau berkata, Allahumma kaburat sinni, ya Allah, telah tua. Umurku sudah tua. Wa dha'ufat quwwati, dan kuatanku sudah melemah. Ya, wa antasharat ra'iyati, sementara rakyatku tersebar kemana-mana. Ya. Faqbidni ghaira mudayyi', maka cabutlah nyawaku dalam kondisi aku tidak melalaikan mereka. Ya. Wala mufarrid, dalam kondisi aku tidak melalaikan hak-hak mereka, ya. Kemudian beliau datang ke kota Madinah, ya. Beliau sudah merasa dan beliau mulai berdoa kepada Allah. Dan beliau sebenarnya Umar bin Khattab sudah tahu dia akan mati syahid karena Rasulullah sudah kabarkan, ya. Ketika Rasulullah bersama Umar, bersama Utsman, bersama Abu Bakar di atas gunung Uhud, tiba-tiba irtajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergerak, kemudian Rasulullah berkata, "Uskun ya Uhud, tenang wahai engkau wahai gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sungguh yang ada di atas engkau hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman, ya. Ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar juga berdoa, ya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya. Ya Allah, ya, aku mohon kepada engkau untuk mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi nabiyyik, tapi aku ingin meninggal di kota nabimu, di kota Madinah. Ya. Dalam riwayat yang lain Umar berdoa, Allahumma qatlan fi sabilik wa wafatan fi bali nabiyyik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau terbunuh di jalan engkau, ingin mati syahid. Dia minta kepada Allah mati syahid, dan aku ingin meninggal di kota nabimu. Maka ada yang berkata kepada diri, yang tadi disebutkan Hafsah berkata, Anna yakunu dzalik, anna yakunu dzalik. Bagaimana bisa kau ingin mati syahid tapi dalam kota Madinah? Karena kejadian di zaman Umar, orang kalau berjihad keluar, kaum muslimin yang keluar ke negeri Syam, keluar ke negeri Irak, keluar ke kota-kota untuk melakukan penyerangan, ekspansi dan jadi aneh kalau Umar bilang saya ingin mati syahid tapi di kota Madinah. Susah. Ya, karena kalau ingin mati syahid keluar dari kota Madinah. Sementara doanya Umar, ya Allah, aku mohon kepada engkau mati syahid fi baladi nabiyyik, ingin mati syahid di kota Madinah. Sehingga ada yang bertanya kepada dia, "Anna yakunu dzalik?" Kok bisa, dari mana bisa terjadi demikian? Maka Umar menjawab, "Ya'ti bihi Allahu idza syaa'a." Allah akan mengabulkan jika Allah berkehendak. Dan ternyata dikabulkan. Ya. Dan ini bukan berarti Umar minta mati, tidak, tapi Umar ingin mati syahid, ya. Ya, ingin kalau dia meninggal dalam kondisi mati syahid dan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bahwasanya keutamaan meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Fa inni ashfa' lahu yaumal qiyamah, fa inni akunu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan." Ya. Au fa inni ashfa' liman mata biha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Sungguhnya aku akan beri syafaat atau akan menjadi saksi bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Paling tidak dikubur di Baqi misalnya, akan didoakan oleh para pengunjung yang tiada henti-hentinya mendoakan orang-orang dikubur di Baqi di kota Madinah. Umar, ya, wafat, ya, pada tahun 23 di tanggal 23 Dzulhijjah, ya. Atau tidak, Umar bin Khattab, ya, wafat ketika beliau salat subuh. Kita akan bacakan bagaimana kisah wafatnya beliau, ya.
Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Inni laqaim, kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku sedang berdiri. Ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Godatan usib. Ya, godatan usib. Aku sedang berdiri, yaitu antara aku dengan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas, yaitu Amr bin Maimun saf kedua. Ya, saf kedua atau alam bisa jadi saf kedua atau saf pertama tapi di samping imam. Jadi Umar kemudian Ibnu Abbas baru kemudian dia, atau dia di belakang saf, dia saf kedua. Inilah qaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Di waktu subuh di mana Umar ditikam. Wa kana idza marra baina saffain qalu istawu. Adalah Umar kalau melewati dua saf dia berkata luruskan. Istawu, ya luruskan. Ya. Fa idza istawu, kalau mereka sudah lurus, safnya dilurus, beliau jalan di antara dua saf dia. Lurus. Saf berikutnya luruskan. Kalau beliau lihat saf sudah lurus semua, taqaddam fakabbar. Kemudian beliau pun maju, kemudian beliau bertakbir. Terkadang beliau baca di salat subuh, rakaat pertama terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl. Dan ini surat panjang-panjang ya, 100 ayat lebih. Surat Yusuf, surat An-Nahl dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di rakaat pertama, hatta ijtami'an nas. Ya, Umar sengaja baca surat yang panjang agar orang-orang berkumpul, karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, azan juga tidak ada mikrofon, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang. Umar sengaja baca ayat yang panjang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Fama huwa illa an kabbar. Suatu hari ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar. Fasami'tu yaqul qatalani au akalani al-kalb. Ya. Tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh. Aku telah dihantam oleh sang anjing tersebut ya. Hina ta'anu, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Fatar al-alju bisikinin dhati tarafain. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Ya. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata ya. La yamuru ala ahadin yaminin wala shimalin illa ta'anahu. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan 3 tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali dia tikam kanan kiri, dan itu sudah dikasih racun. Khanjar tersebut sudah dikasih racun. Hatta ta'ana 13 rajulan, sampai dia menikam 13 orang selain Umar. Mata minhum 7 orang meninggal di antaranya. Falamma ra'a dzalika rajul minal muslimin taraha alaihi burnusan. Tatkala ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir salat subuh, maka dia melepaskan burnus. Burnus itu pakaian yang dipakai semacam ditempelkan di ini, bisa penghangat ya. Dia lepas burnusnya, kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan pakaian tersebut burnus. Falamma dhanna al-aliju annahu ma'khudun nahra nafsahu. Kata dia tahu, ketika dia tidak tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Wa tanawala kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian Umar sudah jadi imam. Untuk menjadi imam bagi orang-orang. Ya. Orang-orang di depan saf pertama, saf kedua melihat kejadian dan mereka lanjutkan salat mereka. Adapun yang di ujung belakang masjid, karena masjid sudah besar, di belakang masjid mereka tidak mendengar. Ya. Mereka tidak mendengar apa yang terjadi karena dahulu ya tidak ada mikrofon, tidak apa, sehingga ketika Umar ditikam mungkin tidak terdengar suara Umar. Ketika mereka kehilangan suara Umar, mereka berkata subhanallah, subhanallah. Mereka khawatir Umar lupa atau apa, padahal Umar sudah jatuh karena sudah ditikam. Akhirnya Abdurrahman bin Auf melanjutkan salat jadi imam ya. Kemudian dengan salat khafifah, dengan salat yang ringan. Tatkala orang-orang sudah pulang dari salat ya, karena masih gelap ya ketika itu. Ya, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, man qatalani? Siapa yang bunuh aku? Ya. Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, Gulamul Mughirah. Yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Ya.
As-Sani', orang itu yang tukang bikin ya, yang dia pekerjaannya membuat roha, yaitu alat untuk menggiling gandum ya. Orang tersebut qala na'am, iya dia yang telah membunuh. Ya. Kata Umar, qatalahullah laqad amartu bihi ma'rufan. Ya, kurang ajar dia ya. Semoga Allah membinasakannya atau Allah membalasnya. Sungguh aku telah menyuruh orang untuk berbuat baik kepadanya. Kemudian Umar berkata, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yada'il Islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Ya. Kemudian kata Umar, laqad kuntu anta wa abuka wa ibnuhu ya tuhibbani an takthurul uluj bil Madinah ya. Wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqan. In syi'ta fa'altu wa in syi'ta qatalna ya. Kata Umar, dulu saya dan bapakmu Al-Abbas, ya, kita ingin ya, demikian juga engkau ya, ingin banyak budak-budak di kota Madinah ya. Dan Abbas memiliki budak yang paling banyak di kota Madinah. Itu budak-budak dari agama lain yang kemudian kerja di kota Madinah ya. Dan Abbas adalah orang yang paling banyak budaknya. Intinya akhirnya ya Umar pun dibawa ke rumahnya ya. Setelah dibawa ke rumahnya maka didatangkan nabidh. Nabidh ya minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Fasyaribahu, Umar pun minum nabidh. Fa kharaja min jawfihi, ketika dia minum keluar dari lubang tikaman tersebut. Fa kharaja, tidak bisa bertahan air tersebut. Tsumma ata bilaban, kemudian didatangkan susu. Fasyaribahu, ya. Umar pun minum dari susu tersebut. Fa kharaja min jurhihi, kemudian keluar dari lukanya. Ya. Fa alimu annahu mayyit, maka mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Fadakhalna alaihi, ya. Kami pun masuk menemui Umar. Wa ja'an nasu faja'alu yuthnun alaihi. Orang-orang pun datang, mereka memuji Umar, ya. Kemudian Umar berkata kepada putranya, Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, unzur ma alayya minad dain." Wahai putraku Abdullah bin Umar, lihat saya punya utang berapa. Umar masih belum langsung meninggal. Ya, fahasabuhu fawajaduhu 86,000 aw nahwahu. Mereka hitung-hitung uang utangnya Umar di sana di sini, ternyata utangnya sekitar 86.000 dirham, ya. Maka Umar berkata, ya, maka lunasilah dengan harta keluarga Umar. Ya. Maka lunasilah dengan harta keluarga Umar. Lihat harta keluarga Umar masih ada, lunasi. Wa illa, kalau tidak ada dari keluarga Umar, ya, tidak cukup untuk melunasi hutang, maka mintalah dari Bani Adi. Bani Adi itu keluarga besar kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ternyata Bani Adi tidak mampu melunasi hutang Umar, mintalah kepada orang Quraisy, ya, mintalah kepada orang Quraisy. Wala ta'duhum ila ghairim, jangan minta selain pada Quraisy. Ya. Kemudian wantalik ila Aisyah. Kata Umar, wahai putraku, pergilah kau kepada Aisyah, Ummul Mukminin. Faqul, katakanlah, yaqra alayka Umar as-salam, wala taqul Amirul Mukminin. Sampaikan kepada Aisyah, Umar kirim salam kepada engkau. Yaqra alayki Umar as-salam. Assalam. Umar kirim salam kepadaku, kepada engkau wahai Aisyah, dan jangan kau bilang Amirul Mukminin kirim salam. Fa inni lastul yauma lil mu'minin amiran. Aku sudah tidak lagi jadi Amirul Mukminin. Aku mau meninggal. Ya. Wa qul, sampaikan kepada Aisyah, yasta'dzin Umar bin Khattab an yabqa ma'a sahibaihi. Umar bin Khattab minta izin untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya di rumah Aisyah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Maka fasallama Abdullah bin Umar. Ibnu Umar pun pergi ke rumah Aisyah, ibunda kaum mukminin. Kemudian minta izin untuk ketemu dengan Aisyah. Akhirnya diizinkan. Kemudian Ibnu Umar mendapati Aisyah sedang menangis. Qaidatan tabki, dalam kondisi menangis. Maka Ibnu Umar berkata, yaqra alayka Umar bin Khattab as-salam. Wahai ibunda, sungguhnya Umar bin Khattab yaqra alayki, kirim salam kepada engkau. Wa yasta'dzin an yudfan ma'a sahibaihi, dan dia minta izin untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Faqalat, kata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi wa la uthirannahu bihi al-yawma ala nafsi wa la uthirannahu bihi al-yawma ala nafsi.
kata Aisyah, itu tempat saya khususkan buat saya. Karena Nabi suaminya Aisyah, Abu Bakar bapaknya, ya. Tinggal kuburan ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Saya telah menyiapkan tempat itu buatku, ya. Dan kata Aisyah, terpaksa pada hari ini saya akan mendahulukan Umar daripada diri saya. Dan ini diantara kebaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya tempat tersebut Aisyah lepaskan untuk siapa? Untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian akhirnya Ibnu Umar datang balik lagi ketemu ayahnya, ya. Kemudian dikatakan kepada Umar, ini anakmu telah datang. Kemudian kata Umar, irfa'uni, angkat aku, ya. Disuruh tegakkan. Fa asnada rajulun ilaihi, ya. Fa asnadahu rajulun ilaihi, maka ada seorang pun menegakkan Umar, kemudian disandarkan kepada dirinya, ya. Akhirnya orang-orang pada berdatangan, ya, menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Umar berkata, ya, kalau aku tidak diizinkan untuk dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa in raddatni, ya, kalau ternyata Aisyah menolak aku tidak dikuburkan di rumahnya, farudduni ila maqabiril muslimin, kuburkanlah aku di Baqi, ya. Ternyata alhamdulillah Ibnu Umar masuk dan kasih tahu bahwasanya Aisyah telah mengizinkan, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan, ya, sebelum Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, Ibnu Abbas bercerita, ya. Jadi ditikam di bagian perutnya, ya, ditikam daerah situ, ya. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi ini dia adalah seorang budak yang bekerja pada Al-Mughirah bin Syu'bah dan dia beragama Majusi, ya. Suatu hari, ya, dan dia kerjanya adalah membuat roha, yaitu alat penggiling gandum. Dia kerjanya seperti itu. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah memperkerjakan dia, ya, kemudian meminta penghasilannya 4 dirham sehari. 4 dirham sehari. Karena dia jualan 4 dirham setiap hari, kasih 4 dirham kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena dia budaknya Mughirah bin Syu'bah. Suatu hari Abu Lu'lu' al-Majusi ketemu dengan Umar. Kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, innal Mughirah qad athqala alayya ghallati." Wahai Amirul Mukminin, Mughirah majikanku telah memberatkan aku harus bayar 4 dirham sehari. Fakallimhu an yukhaffifa anni. Tolong bicarakan sama dia agar dia kurangi upah yang harus saya bayar per hari. Faqala Umar nasihati orang ini, "Ittaqillah." Wahai sang budak, bertakwalah kepada Allah. Wa ahsin ila maulaka. Berbuat baiklah kepada majikanmu, kepada tuanmu. Ya. Dan kata Ibnu Abbas, Umar berniat untuk ngomong kepada Mughirah, tetapi Umar ingin menasihati dua-duanya. Ya, ini di antara bijaknya Umar. Ini dinasihati, majikannya juga dinasihati, ya. Ternyata orang ini pun jengkel, budak ini pun dia jengkel, ya. Dia pun marah. Dan dia berkata, "Wasi'a kulluhum adluhu ghairi." Ini Umar terkenal adil, semua orang diberi keadilan, saya tidak dikasih keadilan oleh Umar. Dia tersinggung, ya. Maka dia berniat untuk membunuh Umar. Maka dia pun mengambil pisau khanjar yang memiliki 2 mata, jadi di depannya begini, ya. Kemudian dia taruh racun, ya. Dia taruh racun, kalau tikam orang pasti mati, ya. Ya. Hingga dikatakan pisaunya tidak mengenai seorang pun kecuali bakalan mati. Akhirnya dia menunggu Umar. Dia tahu Umar bin Khattab selalu imam salat subuh dan salat subuh masih gelap. Dia tunggu waktu tertentu, waktu tersebut, maka dia pun datang seakan-akan ikut serta salat subuh. Kemudian dia berdiri di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika diiqamatkan salat, Umar berkata, "Aqimu sufufakum," luruskan saf-saf kalian. Ya, tatkala bertakbir Allahu Akbar, maka Abu Lu'lu' segera menikam Umar. Ketika Umar ditikam, kata Amr bin Maimun, "Sami'tuhu lamma ta'in," ketika pertama kali ditikam, yaqul Umar berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Umar berkata, takdir Allah sudah ditentukan. Ini juga diucapkan oleh Talha ketika dia terkena senjata musuh. Dia juga berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Ini semua sudah ditakdirkan. Ini di antara iman kepada takdir. Dan selanjutnya tadi Umar akhirnya merasa dia akan meninggal dunia. Ketika Umar
sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan. Di saat-saat dia akan meninggal dunia. Jadi dia tahu dia bakalan meninggal. Tadi dia tanya utang saya siapa saja. Dia tanya, apakah sudah didirikan salat? Ketika dia dibawa, apakah salat sudah selesai? Sudah wahai Umar ya. Kemudian perhatian dia terhadap salat. Bagaimana perhatian Umar terhadap salat? La hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Bagian perhatian dia terhadap salat ya. Tanya pertama kali ketika dia sadar salat sudah selesai belum? Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tanya utang-utang saya berapa saja? Lunasi ya. Dia perhatian. Kemudian di antaranya berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru ya. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Ya, Umar ketika itu tidak memilih satu yang ini atau yang itu karena tidak ada kesepakatan tentang salah seorang dari mereka. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ya. Kemudian ada Talha, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6 orang, ya. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin ya. Kemudian Umar sempat menulis wasiat kepada khalifah berikutnya. Wasiatnya sangat panjang ya. Di antara saya bacakan ya, dia mengatakan usika bi taqwallah, aku nasihatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada Tuhan selainnya. Wa usika bil muhajirin al awwalin khairan, aku berwasiat kepada engkau untuk berbuat baik kepada kaum muhajirin ya. Wa anta arif lahum sabiqatahum, dan kau harus tahu tentang kemuliaan mereka, mereka yang dahulu masuk Islam, mereka yang dahulu berjuang. Wa usika bil ansar khairan, aku menasihati engkau untuk perhatian terhadap kaum Ansar, para sahabat kaum Ansar yang masih hidup. Faqbal min muhsinihim wa tajawaz an musiihim, kalau ada orang baik di antara mereka maka terimalah, kalau mereka punya kesalahan maka maafkanlah ya. Wa usika bi ahlil amsar khairan, demikian juga penduduk kota Madinah yang datang dari berbagai macam tempat, berbuat baiklah kepada mereka. Ya, kemudian dia banyak nasihat, panjang sekali kalau kita baca. Intinya beliau sempat beri nasihat kepada khalifah yang akan dipilih setelah beliau ya. Berkaitan dengan agama, wasiat tersebut berkaitan dengan peperangan, berkaitan dengan politik, dengan siasat ya, berkaitan dengan kemasyarakatan, wasiat yang panjang yang Umar berikan kepada khalifah berikutnya. Di akhir-akhir hayat ya, kita tahu bahwasanya Umar ma'ruf masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga, nomor 2 adalah Umar. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Dan para sahabat tahu Umar dijamin surga. Karena Rasulullah SAW ngomong di hadapan para sahabat. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku lihat surga, kemudian ada seorang wanita sedang berwudu di samping istana. Aku bertanya, ini istana milik siapa? Milik Umar bin Khattab. Maka aku pun berpaling. Aku tahu Umar adalah orang yang pencemburu. Ini ternyata bidadari milik Umar. Tapi intinya, Umar masuk surga itu perkara yang sudah diketahui oleh para sahabat. Makanya ketika orang masuk ke dalam Umar ya, ketika orang-orang bertemu dengan Umar, maka mereka mengatakan absyir bil jannah ya. Absyir bil jannah. Ibnu Abbas ketika ketemu dengan Umar, dia berkata, wahai Umar, bergembiralah dengan surga. Yang ngomong bukan sembarang orang, Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Ahli tafsirnya para sahabat. Absyir bil jannah ya Amirul Mukminin. Selamat masuk surga wahai Amirul Mukminin. Aslam tahina kafaran nas. Engkau masuk Islam ketika orang kafir. Wa jahadta ma'a Rasulillah hina khadalahun nas. Kau berjihad dengan Nabi SAW ketika orang meninggalkan Rasulullah SAW. Wa qubida Rasulullah SAW wa huwa anka radin, dan Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi dia ridho kepadamu. Ya. Walam yakhtali fi khilafatika itsnan, tidak ada dua orang pun yang berselisih tentang engkau memang berhak untuk menjadi khalifah. Wa qutilta syahidan, sekarang kau meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian kata Umar, a'id alayya, ulangi lagi perkataanmu. Ya. Fa'atu alaihi, kata
Ibnu Abbas, aku ulangi perkataanku lagi. Engkau begini, engkau begini, engkau begini ya. Engkau selamat masuk surga, engkau masuk Islam ketika orang sedang kafir kepada Nabi. Engkau berjihad bersama Rasulullah ketika orang meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi ridho kepada engkau. Tidak ada orang khilaf bahwasanya engkau berhak menjadi khalifah. Dan sekarang engkau terbunuh dalam kondisi mati syahid. Apa kata Umar ketika dengar lagi kedua kali berkata, Wallahi alladhi la ilaha illahu. Lau anna lima fil ardi min safra wa bayda. Laftadaitu bihi min haulil matla'. Dia tidak mengatakan, oh ya memang saya tidak. Dia tetap rasa takut kepada Allah dengan penuh tawadhu. Bahkan di penghujung nyawa beliau, setelah beliau melakukan berbagai macam kebaikan untuk Islam, beliau tidak sombong sama sekali. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Seandainya saya memiliki apa yang ada di muka bumi ini, baik emas, perak dan yang lainnya, saya akan menebus untuk bisa terhindar dari dahsyatnya hari kiamat ya. Umar sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan apa yang beliau lakukan semua tidak menjadikan beliau kemudian sombong atau angkuh ya. Ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia ya. Kepala beliau berada di pangkuan anaknya Ibnu Umar. Faqala lahu, kata Umar, "Dha' khaddi fil ardi bil ardi." Wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, "Fahal fakhidhi wal ardi illa sawa." Wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, "Dha' khaddi bil ardi." Taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Ya. Tsumma syabbaka baina rajai fa sami'tu yaqul, kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah, kemudian dia berkata, "Waili waili ya wailu ummi illam yaghfirillahu li hatta fadat ruhu." Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa, meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut, namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa perkataan Ali bin Abi Thalib tentang Umar Al-Faruq ya? Ibnu Abbas berkata ya. Jadi Ali bin Abi Thalib punya hubungan baik dengan Umar, sudah kita sampaikan. Bahkan disebutkan dalam sejarah bagaimana di antara orang yang selalu dijadikan tempat musyawarah Umar adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam banyak hal Ali ditanya, Umar selalu tanya, "Ya Ali bagaimana? Ya Ali bagaimana?" Banyak permasalahan Umar tanya kepada Ali. Ya, jangan seperti perkataan orang Syiah yang mengatakan seakan-akan Ali bermusuhan dengan Umar ya. Di antara bukti nyata bahwasanya Ali punya hubungan baik dengan Umar, Ali adalah mertuanya Umar karena Umar menikah dengan putri Ali dan Fatimah yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, putrinya adiknya Hasan dan Husain, menikah dengan Umar dan punya anak namanya Zaid bin Al-Khattab. Zaid ibn Al-Khattab ya. Jadi hubungan dengan Ali sangat baik. Di antaranya bukti akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis yang sahih. Kata Ibnu Abbas, "Wudhiya Umar ala saririhi." Umar sudah meninggal diletakkan di atas tempat tidurnya. Fataknafuhun nas yad'un wa yusallun. Orang-orang pun datang kemudian mendoakan, menyolatkan sebelum diangkat untuk dikuburkan. Wa ana fihim, dan aku di antara orang-orang yang mengelilingi jasad Umar. Falam yaru'ni illa rajulun akhidun mankibi. Ya, rajulun akhidha mankibi. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan seorang memegang pundakku. Siapa orang tersebut? Fa idza Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib datang. Fatarahama ala Umar, kemudian dia mengatakan, "Rahimakallah ya Umar." Semoga Allah merahmati engkau wahai Umar. Kemudian apa perkataan Ali? Perhatikan. "Ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqallah bimithli amalihi minka." Aku tidak meninggalkan seorang pun wahai Umar yang aku ingin bertemu dengan Allah punya amalan seperti dia, seperti engkau wahai Umar. Tidak ada seorang yang aku bercita-cita bertemu dengan Allah punya amalan sekarang ini yang aku masih temui kecuali engkau. Ya, karena Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, orang terhebat setelah Nabi dan Abu Bakar adalah Umar. Sehingga Ali mengatakan, aku tidak seorang pun yang aku temui yang aku berangan-angan bertemu dengan Allah seperti amalnya seperti engkau wahai Umar. Kemudian apa kata Ali? "Wa imullah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika." Sungguh aku ini demi Allah aku berprasangka bahwasanya Allah akan menjadikan engkau bersama 2 sahabatmu. Itu masuk surga bersama Abu Bakar dan Umar. Wa hasibtu anni kuntu katsiran asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku sungguh sering mendengar Rasulullah sallallahu berkata, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Rasulullah tuh sering ngomong sama sahabat, "Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar."
Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk suatu, kata Nabi sering ngomong di antara sahabat, aku masuk suatu negeri, suatu kota, suatu daerah bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharaju ana wa Abu Bakar wa Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering kalau cerita begitu. Saya pergi sama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk suatu daerah bersama Abu Bakar dan Umar. Saking seringnya Nabi bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga kata Ali, ya engkau akan bersama dengan kedua sahabatmu. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, orang pada menangis ya. Orang pada menangis ya. Karena mereka semua sedih dengan kepergian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara yang perkara yang mungkin saya perlu sebutkan sini, di antara hal yang menakjubkan ya. Jadi selain tadi Umar tawadhu meskipun dia dijamin masuk surga tapi dia tidak merasa sombong dengan angkuh, sampai ada orang kemudian muji-muji dia. Dia hanya mengatakan kafafan, aku berharap impas ya. Aku berharap impas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar tahu pertanggungjawab dia sangat besar. Dan dia tidak pernah bangga dan pede dengan apa yang dia lakukan. Itu yang menakjubkan. Yang dia lakukan luar biasa Umar bin Khattab ya. 10 tahun jadi khalifah, lihat keajaiban banyak yang beliau lakukan. Mulai dari sisi dunia, dari sisi agama, dari sisi banyak sekali tadi sudah kita sampaikan. Tapi dia tidak bangga dengan itu semua ya, bahkan beliau tawadhu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya ketika ada seorang pemuda datang kemudian memuji-muji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Maka Umar masih sempat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang ini muji-muji Umar, tapi ternyata pemuda ini sarungnya di bawah mata kaki ya. Di bawah mata kaki. Maka ketika dia datang muji-muji Umar, dia berkata ya, "Abshir ya Amirul Mukminin, busyrallahu lak." Selamat bergembira wahai Amirul Mukminin. Umar masih hidup ketika menjelang meninggal. Allah telah beri kabar gembira kepada engkau. Min suhbati Rasulillah, engkau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu ya. Wa qaddama fil Islam ma qad alimta ya. Ya, dan engkau telah melakukan apa yang dalam Islam luar biasa, jasa yang banyak. Ya. Thumma wallaita fa'adalta, dan engkau menjadi khalifah, kau adil dalam kekhilafaanmu. Thumma syahada, kemudian kau sekarang mati syahid. Apa kata Umar? Setelah dipuji habis-habisan dia berkata, waditu anna dzalika kafaf. Aku hanya berharap apa yang sudah lakukan semua itu impas. Ya. La alayya walali, tidak menghabisiku dan juga tidak membelaku. Yang penting impas di hadapan Allah. Falamma adbara ya. Idza izaruhu yamusul ardh. Ketika orang itu pergi, tiba-tiba Umar melihat ternyata sarungnya terjulur di tanah. Kata Umar, "Ruddu alayya al-gulam." Kembalikan anak muda itu kepadaku. Kemudian Umar menasihati, "Ya bna akhi, irfa thawbak." Wahai putra saudaraku, angkat sarungmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Itu lebih baik, lebih bersih bagi bajumu, bagi sarungmu, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ya, maksud saya menakjubkan ya, dalam kondisi demikian dia masih sempat beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang disuruh angkat jangan isbal ya. Dan inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jasanya yang sangat luar biasa. Meskipun demikian ternyata ada orang-orang yang hakut, yang dengki kepada Umar seperti orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah yang mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu' al-Majusi, mereka mensifati Umar dengan sifat-sifat yang buruk, dan saya punya nukilan-nukilan dari mereka sebagaimana saya pernah nukil dalam buku saya 33 Banyolan Syiah. Di antaranya mereka mengatakan Umar lebih kafir atau lebih buruk daripada Fir'aun. Di antaranya mereka mengatakan Umar punya penyakit di duburnya, tidak bisa disembuhkan kecuali dengan air mani lelaki. Ya, seakan-akan Umar disodomi, dan ini perkataan yang sangat buruk ya. Sementara kita Umar adalah seorang pemberani ya. Luar biasa, memiliki sampai istri, beliau punya istri kalau tidak salah kita sebutkan sampai 7 istri ya, artinya dicerai kemudian dengan tuduhan yang tidak benar tentang Umar bin Khattab. Kalau Umar ternyata disodomi, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kulthum ya? Mereka kalau bikin cerita ngawur dan tidak pakai otak. Bagaimana menuduh Umar dengan tuduhan tersebut seakan-akan Umar seorang bencong, padahal Umar adalah seorang pemberani jagoan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pujian Ali tadi sudah kita ketahui. Kemudian mereka mengganggu-ganggukan Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka di kota Kashan di Iran ya, dan kalau kita cari di internet banyak, tulis saja Abu Lu'lu' al-Majusi Kashan Iran. Akan nampak kuburannya diagungkan, ditulis Baba Syuja'anuddin, yaitu
tokoh pemberaninya agama, digelari dengan sang pemberani agama, Abu Lu'lu' al-Majusi. Gimana pemberani? Wong dia pengecut, tidak berani berduel dengan Umar, menikam Umar ketika Umar sedang sholat, kemudian mati bunuh diri. Pemberani mana? Ya. Terus bagaimana jasadnya bisa sampai ke Iran? Ya. Kok bisa? Ya, enggak logis ya. Mereka bilang akhirnya dia kabur, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kabur, kemudian dia bertakwa, kemudian dia tinggal di Iran, mati di sana. Ini omong kosong ya. Dia mau meninggal di kota Madinah, di bunuh diri ya. Gimana jasadnya bisa sampai di Iran. Kemudian mereka merayakan hari kematian Umar. Dalam sebagian buku mereka sebutkan barang siapa yang bersenang-senang hari kematian Umar, maka dia akan bisa memberi syafaat, memasukkan keluarganya ke dalam surga. Bayangkan, bangga dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perkara yang tidak aneh. Sebagaimana Yasir al-Habib, salah seorang mereka yang sempat bikin heboh ketika ceramah dengan bangga atas hari kematiannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikianlah agama Syiah, dinuhumul kadzib, agama mereka adalah isinya kedustaan dan tidak tahu membalas budi kebaikan para sahabat. Sahabat yang memiliki jasa terbaik untuk Islam dijadikan bahan untuk dikafirkan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.